Pamali. Acara sore hari obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di acara sore hari obrolan santai bersama saya Kurniawan Agil. Saya Bang Win. Saya Gunawan. Ya, kita kembali lagi di acara sore hari obrolan santai dari MDB Radio atau YouTube channel Media Digital Bogor. Dan bagi Anda yang baru bergabung nih di channel YouTube Media Digital Bogor, kalian juga dapat menyimak video acara sore hari obrolan santai ini di website resmi kami di mediadigitalbogor.com atau bogornews.com, fokusbogor.com, wartapakuan.co.id serta indonesiacontent.com. Dan di sore hari ini obrolan santai kita nih Bang Win dan Gunawan, yaitu mengenai corona juga nih. Apa tuh? Efek corona untuk para reseller produk luar. Karena kan ada beberapa toko online yang produknya itu dari Hong Kong, dari luar, dari sana. dari China, dari Hong Kong, ya kan? Ini pasti ada efeknya dan sepertinya menarik untuk kita bahas karena saat ini kan sedang diisolasi kan ya, bahkan tidak bisa ada tourism yang datang ke beberapa dunia yang sudah mewarning termasuk Indonesia. Dan ada yang menarik, Bapak Jokowi mengatakan bahwa ini adalah kesempatan kita warga negara Indonesia untuk coba mengambil alih atau berperan memperkenalkan produk-produk kita sendiri. Dan untuk lanjutnya mungkin kita simak dulu iklan yang mau lewat ini. Ya, kembali bersama kami di acara sore hari obrolan santai bersama saya Kurniawan Agil. Saya Bang Win. Saya Gunawan. Dan kembali lagi bagi Anda yang baru mampir nih ke channel YouTube Media Digital Bogor, bahwa acara ini adalah acara obrolan santai dan tidak bermaksud untuk memojokkan seseorang, menghina seseorang, hate speech, menjelek-jelekkan seseorang. Tapi prinsip kami adalah yang jelek lo aja bro. Kalau kita mah nggak jelek-jelek banget. Lo aja kali. Nggak boleh bilang pale sekarang. Apa tuh? Pamali. Jadi gini Pak Rigun, ini mungkin tanpa disadari, kalau saya lihat sih ini pasti ada masalah dengan para reseller nih. Karena saya sendiri adalah reseller di salah satu toko online. Pada saat orang mau memesan produk dan ternyata produk itu dari luar, dari Hong Kong, nggak bisa dihubungin nih marketnya, gitu loh. Jadi mau tidak mau saya mengatakan kepada calon pembeli bahwa mohon maaf saat ini kita tidak bisa melayani pembelian Anda. Padahal itu cukup laku produknya bang. Gitu. Bisa jadi trik juga kan. Iya, produknya yang lakunya karena berhubungan dengan studio bang. Sesuai dengan kita Media Digital Bogor, ya kan. Kalau menurut abang nih, tadi mungkin abang bilang mungkin saja trik, gitu kan. Tapi kalau menurut abang, kira-kira memang ngefek kan nih bang antara corona dengan jual beli produk itu sendiri? Banget. Bayangkan aja. Ini prediksi saya yakin kalau terus menerus seperti ini sudah hampir 400 orang yang sudah meninggal, 25.000 terjangkit positif di 20 negara, dan PBB sudah mengumumkan ini sudah status gawat darurat internasional. Dan saya yakin satu ketika diisolir, negara Cina ini ditutup demi keamanan dunia, Betul. terutama negara-negara tetangganya yang berdampingan daratan. Betul. Bahkan ada menara tertinggi di dunia itu sudah menampilkan lampu, ya kan, bertulisan semangat untuk warga negara Wuhan, ya kan. Apa sih yang kemarin terlihat tuh? Wuhan Cahayo. Oh. Maksudnya ya mereka kan satu bangsa, satu negara.
Jadi provinsi ini memberi semangat kepada mungkin ada Provinsi lain. saudaranya Nah, yang kan di provinsi itu. sebegitu mengkhawatirkannya sehingga mengajak mereka untuk tetap semangat. Karena ada juga di beberapa video itu dia dari Wuhan ketahuan lagi main ke daerah lain atau mungkin ngumpet atau mungkin ngungsi, ketahuan kalau dari Wuhan itu dipukulin, digebukin sama masyarakat China juga, China sama China. Mungkin karena ketakutannya itu, ya kan? Nah, kembali tadi Bang, kira-kira ngaruh nggak nih kalau sama produk nih Bang? Itu ngaruh banget kan. Memang kalau bisa jangankan manusianya, produk-produknya apapun yang datang dari negeri itu isolasi, karantina ketat. Kalau perlu tutup, jangan sampai masuk. Karena kan udah disinyalir ini virus corona ini dengan hanya terpegang, bersentuhan saja dia langsung tertular kan. Tapi jujur aja nih, video kita 3 atau 4 video kita yang membahas corona nggak kena monetize. Iya. Nggak bisa, jadi sama YouTube itu tidak kena monetize-nya. Tapi kan kalau kita kan nggak ada urusan sama monetize, Bang. Kita nggak perlu duit lah. Kita kan nggak perlu uang, kita cuma bikin obrolan sore hari, acara sore hari, obrolan santai. Nggak ngaruh sama monetize kita, nggak perlu uang lah kita, ya kan? Kalau kita mah hobi aja menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan ini juga bukan hot speak, menjelek-jelekan. Yang jelek lu aja bro, gua mah enggak, ya kan? Aja kali. Nah kalau menurut Gunawan nih, tadi pesan sponsor masalah itu, karena itu moto saya tuh, jelek lo aja bro, kalau gue mah nggak jelek-jelek amat. Nah, kalau Gunawan, efeknya nih, karena Gunawan juga sama nih Bang Mas nih, penjual online, itu penjual online. Jadi gimana Gunawan? Ya info yang didapatkan katanya melalui pegangan pintu udah menular. Apalagi produk dari sana yang dibuat oleh masyarakat sana yang mungkin terjangkit, dipak-pak, dikirim, kan kita nggak tahu. Iseng-iseng dia, acik. Pas lagi ngepak, dia bersin-bersin, kekirim lah ke negara yang mau dikirimnya. Si ya corona itu. itu. Nah, si corona jadi ikut dikirim juga tanpa disadari. Ya karena itu sendiri menular melalui tempat yang dia pegang katanya, bukan hanya dari liur atau bersin-bersin. Itu bisa bikin menular, mendingan dicegah dulu daripada itu bahasanya penyelundupan yang tidak terduga itu nantinya. Betul. Ini yang paling bahaya kan produk-produk makanan kan. Buah-buahan itu paling banyak datangnya itu dari Cina. Iya. Ya. Sekarang kita bisa bayangkan berapa lama waktu perjalanan impor datang kemari dari Cina. Itu kan di karantinanya, ini di pendistribusian itu memakan waktu yang cukup lama sampai ke sini. Keadaan buah atau sayur atau produk makanan itu dia tuh masih seger. Saya nggak percaya itu kalau itu nggak pakai pengawet. Iya. Itu pakai pengawet. Iya. Betul. Belum lagi ketika penanamannya itu, wah, insektisida. Kita nggak tahu, benar kan? Kita nggak tahu. Karena harus menjaga produksi kan. Iya. Coba dah. Saya setuju dengan perkataan Pak Jokowi, Presiden kita bilang, ini saatnya lah kita bersaing. Betul. Kita unjuk gigi tentang produk dalam negeri, buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah dan sebagainya ya, sumber daya alam kita galak. Tapi kita juga terbentur di mana? Di pengusaha, terbentur di pendistribusian. Harusnya kalau ngomong seperti itu dibantu masyarakat itu, dipacu. Dan juga Bang, terbentur juga dengan perkataan Duta Besar China untuk Indonesia. Dan untuk itu nanti kita lanjut di session berikutnya. Oke, kembali lagi bersama kami di acara sore hari obrolan santai bersama saya Kurniawan Agil, Saya Bang Win. Saya Gunawan. dan bagi Anda yang baru bergabung di YouTube channel Media Digital Bogor atau MDB Radio, Bang, kayaknya enak juga tuh. Seruput-seruputnya kayaknya mantap. Saya juga punya. Cicipin. Saya juga punya. Bukan kopi sembarangan, Coba. Robusta. Oh, ini Robusta. Dan ini adalah Bang, oleh-oleh dari kopi Bogor, Bang. Ini Oh, desa. Oh, desa. Oleh-oleh Jadi bukan kopi kopi yang biasa di kita Bogor. minum di studio ini, Bang. Nih.
Oh, desa. Odessa. Tuh. Ini giling sendiri nih. Giling sendiri, Bang. Murni ditanam di Bogor, kopi-kopi tersebut, dan di packaging. Kenapa packagingnya sedemikian sederhana? Karena Bogor, Bang. Ini di mana Buat tanamnya? oleh-oleh Bogor. Petaninya petani mana? Petani Bogor. Jadi semua ini bahan baku dari Bogor, Odessa. Hasil benar-benar produk orang Bogor. Makanya tadi saya diam aja nih, abang-abang Gunawan nih minum kopi. Ini bukan kopi yang biasa ada di studio kita di MDB Mini Studio, tapi ini kopi Odessa, oleh-oleh kopi Bogor. Di Bogor, di Bogor. Oh, desa. Dan ini sudah dapat Anda dapatkan dimanapun Anda berada, terutama Anda yang berkunjung ke Bogor kebetulan lewat dari Puncak kah, dari Bandung kah, dari manapun bisa mencari kopi ini. Ini harganya terjangkau dan rasanya lumayan kan, Bang? Bisa bersaing. Hah? Ini bersaing. Berani lah, berani. Takarannya cukup ini. Maka tadi saya dimin aja nih abang sama Gunawan nih. Ternyata kan ini kopinya. Odessa. Oh, desa. Nanti kita panggil, kita undang pemiliknya, ownernya untuk kemari untuk mempromosikan atau memperkenalkan ini. Boleh Ya, juga Odessa. Sekarang produknya dulu. Kali aja dia ada macam-macam jenis kopinya. Ini jenis kopi yang apa ini? Robusta. Jenis kopi robusta. Robusta. Saya taruh di sini ya. Yeay, kalian nggak nih kamera bang, nggak kayak. Oke, kita lanjut setelah seruput yang satu ini. Aduh mantap. Sore di luar hujan, kena kopi panas. Sama satu lagi bang kekurangan bang, korek bang. Betul. Oh ya, jadi bagi anda yang baru bergabung di channel YouTube Media Digital Bogor, jangan kaget kalau kita tuh yang namanya juga obrolan sore, acara sore hari obrolan santai MTV. Sambil ngopi, sambil ngerokok. Sambil ngerokok. Jadi bukan bermaksud apa-apa nih, namanya juga ngobrol, kalau nggak ngerokok nggak enak. Gunawan nggak ngerokok ya nggak ngerokok. Tinggal temennya doang nih kalau kata orang dulu Betawi. Singkongnya nih, singkong gorengnya nih mantap nih kalau ada. Cemilan. Cemilan. Karena dari tadi Oh, hujan. cemilan. Ada 10, ada 11. Tadi hujan, siapa mau beli ke depan? Oh. Iya, iya. Ya kan, basah nanti kita. Dan kembali tadi nih, efek samping corona, walaupun kita nanti tidak ke-monetize ini videonya, Iya. bodoh amat. Yang penting kita dapat menyampaikan informasi dan menjadi obrolan buat kita yang santai. Betul. Kalau tadi kan di sebelum saya dulu saya bilang sudah dapat nih bang, bukan ancaman sih dalam arti kata Duta Besar China ini sudah mengatakan hati-hati pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tentang ekspor dan impor dari negara Cina, gitu. Jadi apa namanya otomatis nggak tahu ancaman, nggak tahu apa, ya mungkin juga kan kalau orang yang berpikir iya Indonesia utangnya banyak sama Cina ya, berarti dia ancaman. Kalau menurut saya sih enggak bang, karena kalau menurut saya, jadi kalau kita memang tiba-tiba menyetop untuk selama-lamanya nggak mungkin lah, ya kan? Kami para reseller yang nggak dapat apa-apa bang jualan. Nah tapi menurut abang bagaimana nih tindakan Pak Jokowi dan tindakan Duta Besar Cina yang hati-hatilah sama keputusan pemerintah Indonesia, ya kan? Jangan langsung menyetop hubungan baik, jangan sampai mengganggu hubungan baik antara Cina dan Indonesia. Ya Gimana? kalau untuk hubungan bilateral ya, antar dua negara itu jangan dikaitkan tentang produknya yang berbahaya. Betul, betul. Apapun urusan, kalau hubungan bilateral terganggu dan sampai terancam keselamatan, kesehatan kedua belah negara, itu bisa diputuskan. Kalau sampai terancam, itu bisa nanti dijadikan bahan untuk apa seperti Pertimbangan. ya seperti intervensi kan begitu ya, seperti pengancaman, ya, penjajahan. Ini membahayakan. Dan ini jadi rawan juga bang, kan banyak hoax juga nih, banyak hoax yang akhirnya kritis hoaxnya tersebut belum tentu berita itu benar, makanya dibilang hoax. Mabes Polri sudah mengatakan bahwa siapapun yang menyebar hoax tentang corona itu akan ditangkap oleh Mabes Polri. Karena kan tadi pikirannya kan banyak orang kayak Duta Besar Cina begitu kan, berarti ada berpikir yang maaf yang negatif pasti ada kan. Iya, Ya kan, wah ini gara-gara utang segala. Hati-hati bro, Mabes Polri sudah mengeluarkan untuk Anda tidak menyebarkan berita hoax tentang corona. Dan hati-hati juga untuk menerima informasi iya.
hal-hal tersebut, kita harus kaji dulu benar nggak nih informasinya, ya kan? Asal muasal dari Asal mana. muasal informasinya gitu kan. Jangan tahu-tahu katanya dibabat itu pohon-pohon di Monas, enggak tahu sebetulnya malah nambah 64%, Bang. Dan itu sudah dari Kepres tahun 2006 atau tahun berapa? 2016 atau berapa Kepresnya. Jadi yang kemarin nyebarin hoax tentang Anies Gubernur DKI nebang pohon dan bermasalah itu sudah lama Kepresnya, Bang. Bahkan setelah reparatif rasa susah rasa ngomong. Setelah ditebang tadi, Reparasi. bukan apa namanya? Revitalisasi. Revitalisasi. Emang kadang-kadang kita kalau omongan orang-orang gedean agak susah. Tidak, kita makan toge makan. Bengkok. Itu malah penjelasan dari Sekda DKI Jakarta itu malah nambah jumlah pohonnya 64%. Banyak. Jadi jangan terlalu banyak percaya. Itu yang nyebarin hoax. Mohon maaf, nggak punya duit dia, nggak kayak kita. Ya kan ini Kalau kita di mau tes mau enggak, kita jalan aja video, kita ngobrol santai. yang ditebang 900 digantinya 2000 lebih. Iya, betul. 64% nambahnya. Begitu. Jadi hati-hati. Mabes Polri ini Bang, Gun, mengenai corona ini benar-benar sensitif. Dan itu wajar. Ya kan? Dan dia wajar karena jangan sampai terjadi yang Abang bilang tadi, hubungan bilateral yang tidak baik. Nah, Itu kira-kira nih Bang. yang nyebar-nyebar penebangan pohon, kenapa yang di hutan-hutan tidak dihoakin sekalian, Nah, dibawa-bawa sekalian? iya ya perusahaan-perusahaan besar ya kan kebakaran hutan kemarin ya nggak penebangan hutan itu Iya, harusnya. Mas, ya. Ya, tapi itulah Indonesia Bang. Berita hoax hati-hatilah para pendengar MDB radio maupun channel YouTube Media Digital Bogor, hati-hati jika menerima dan menyebarkan informasi. Jangan sampai kita hanya share ternyata kita yang diburu sama kepolisian. Karena memang ini berbahaya Bang tadi hubungan bilateral itu. Nah, kira-kira menurut Abang nih, melanjuti hal yang tadi Abang menyatakan, bahaya banget gak sih Bang kalau misalnya hubungan bilateral kita dengan Cina atau dengan negara lain terganggu? Ya, bahaya. Satu permasalahan jangan dikaitkan ke seluruh permasalahan. Betul. Misalnya ini kan permasalahan virus corona. Walaupun PBB sudah mengatakan ini status darurat internasional, bukan berarti hubungan politik, hubungan baik dengan Cina itu putus begitu saja, tidak. Ya, apa permasalahannya? Itu yang diatasi. Satu masalah, ya satu diatasi. Betul. Jadi satu persatu. Jangan gara-gara satu rusak keseluruhan gitu loh. Nggak bisa seperti itu karena membangun suatu kebaikan, kebijaksanaan bilateral maupun multilateral antar banyak negara itu nggak gampang. Ya, kedamaian dunia itu terwujud itu nggak gampang. Jangan hanya satu permasalahan. Nah, serahkan saja semuanya ini kepada Badan Kesehatan Dunia ya. Mereka lebih ahli, lebih tahu. Nanti apa keputusan dari sana kita bisa ikutin kok. Betul. Berarti kan bukan salah kita kalau kita Betul. mengikuti Betul. keputusan dari Badan Dunia. Dan sambil menjaga kan Bang, Iya, menjaga kesehatan iya. kita sendiri. Lebih baik kita begitu. Kita menjaga jangan tertular, dan kita menjaga jangan sampai terinfeksi, menyebar kepada masyarakat kita lebih banyak. Itu pikirkan. Nah, yang paling penting permasalahannya ini kan manusianya tertular. Produk-produknya juga ikut tertular, ya, baik binatangnya, tanamannya, apapun. Nah, kalau itu diekspor dari negara itu, kemudian kita impor, ini kita betul-betul super waspada. Iya, betul. Benar-benar harus diamandir dengan baik. Ini virus corona ini kan sensitif sekali. Ya, cepat makanya sekali. luar biasa sekali tuh pada saat saya order, ada yang order ke saya melalui akun toko online saya. Itu dari sananya juga meneberas untuk saat ini kami tidak bisa mengirimkan barang. Ya. Itu sudah luar biasa gitu. Kadang-kadang yang seperti itu bisa juga trik dagang kan. Ya. Jadi, wah ini kesempatan menumpuk keuntungan. Ah. Bilang saja dari Mahal. sananya nggak dikirim gitu ya. Jadi mahal. Jadi hukum ekonomi berlaku. Semakin banyak permintaan, barang semakin sedikit, harga semakin naik. Jelas keuntungan semakin besar. Ya. Betul. Bisa saja sebenarnya barang itu dikirim tapi dia bilang oh sulit, lagi ditahan, tidak gampang masuk. Padahal barang itu masuk terus misalnya. Ini bisa saja trik ekonomi, itu ada trik dagang caranya. Nah, yang penting itu produk-produk yang kita makan. Iya. Kalau produk-produk benda-benda mati atau apa itu bisa disterilkan gampang lah ya. Tapi kalau makanan ini yang sulit, dia masuk sampai ke dalam-dalamnya itu.
Kan virus ini belum ada penjelasan matinya, kelemahannya, Virus sensitif itu itu apa? kelemahannya itu sampai suhu seberapa, Ya. di dalam makanan apa. Malah ada hoax kemarin 23 derajat. Katanya Padahal itu asalnya kalau menurut informasi dari dunia maya itu berasal dari Arab sana. di Arab lebih panas, Iya. masih hidup. Masih Di Cina dingin, Mm-mm. malah berkembang. Betul. Apalagi yang sedang-sedang tropis kayak Nah, kita gitu kan. Ada enak. panas, ada dingin, adem gitu. Kan kiri oke. Nah, masuk ke makanan. Nah, sekarang kalau udah masuk ke makanan, mau dibuang bagaimana makanan? Namanya kita beli. Nah, membuang virus di dalam itu bagaimana? Terus mensterilkan makanan yang ininya bagaimana nih sampai ke dalam-dalamnya? Nah, tentunya membuang sajalah semuanya, percuma lah kita beli. Nah, kalau masyarakat yang kurang-kurang mampu misalnya, membuang makanan kan sayang. Betul. Akhirnya dimakan lagi tanpa memikirkan resiko. Betul. Ini buah-buahan itu, makanan pokoknya ya, jenis makanan yang dikirim dari luar itu betul-betul dipikirkan lah. Betul. Cara mensterilisasikannya, bagaimana caranya itu dipikirkan. Itu sajalah kalau Nah, menurut saya. dan menurut Gunawan gimana? Ya benar kata si Abang, ya apalagi khususnya makanan langsung berhubungan dengan tubuh kita. Dari makanan tersebut kan, kalau manusia ketahuan enak, bisa dideteksi dengan suhu tubuh. Makanan tidak bisa, walaupun terdeteksi, nggak mungkin disemprot kayak kemarin yang warga negara Indonesia turun dari pesawat disemprot seperti itu kan nggak mungkin. Di dalam makanan bagaimana? Dalam makanan nggak mungkin. Salah satunya paling mencegah atau misalnya sudah masuk dibakar atau dimusnahkan. Ya, salah satunya itu. Tapi kalau yang sudah terlanjur masuk, sudah disebar di masyarakat, ya lebih khususnya Badan POM ya lebih detail lagi. Barang-barang yang masuknya apa aja dari tanggal berapa. Kalau mungkin dari sebelum bulan-bulan yang lalu masuk mungkin masih bisa tidak permasalahan. Kalau yang baru-baru yang sudah kecolongan masuk lah ibaratnya. Iya, yang sudah ada duluan. Ditarik kalau emang bisa itu mengakibatkan tertularnya corona tersebut. Ya salah satunya ya itu sendiri dari Badan POM lebih ketat masalah makanan, mencegahnya. Kalau yang belum sampai ke sini ya minimal dicegah, ditolak, ditunda dulu lah, minimal sudah di makanan tersebut tidak ada penyakit tersebut, gitu aja. Karena juga kan sekarang lagi rame nih tertangkapnya mainan anak-anak berbentuk bola yang ternyata dalamnya itu narkoba, Bang. 5 kilo Itu totalnya. mainan bola itu kan jelly ya. Jelly kalau diketuk, jelly cair kalau diketuk dia Nyala. berwarna menyala, nyala. membuat anak-anak kecil itu tertarik. Ternyata jelly itu campurannya ya amfetamin itu atau sejenis narkoba cair, ada Betul, campuran. Narkoba sabu, salah satu sabu cair. Ya amfetamin itu ya memang intinya sabu. Iya. Nah, amfetamin itu intinya sabu. Nah, karena dia cair dibilang sabu cair. Iya. Dia ada proses tersendiri nanti membuatnya menjadi kristal kembali. Nah, ya ini datangnya katanya dari Malaysia, Singapura. Singapura. Sekarang kalau Singapura dikatakan datangnya asalnya bola ini, Singapura itu bukan negara industri, Betul. dia negara transit. Betul. Iya. Ini harus diusut dari mana produknya, Betul. ditransit ke Singapura. Singapura masuk ke Indonesia. Mm-mm. Kalau ini dari Cina lagi, waduh, Nah, sudah yang mengirim virus corona. Betul. Hah? Betul. Lengkap sudah. Nah, kalau itu kan videonya resmi, Bang. Ya kan? Pejabat, salah satu pejabat negara ini yang menyampaikan di video Iya. itu. Karena kan sekarang juga banyak yang beredar yang kayak di Wuhan itu ada yang mengaku orang China di apartemen Wuhan, dia bilang bahwa hati-hati di sini sudah bahaya, udah banyak kematian dan segala macam gitu kan. Itu juga belum tentu benar. Ya. Ya kan, ada lagi akhirnya berkembang lagi berjualan sup anak lah segala macam. Jadi untuk para pendengar MDB Radio ataupun pengunjung channel media digital Bogor, hati-hati dan waspada jika Anda mendapatkan informasi, karena belum tentu informasi itu benar. Ya. Ya kan, harus diteliti, harus dipahami sumbernya dari mana gitu kan. Seperti acara kita nih, acara sore hari obrolan santai. Karena acara kita hanya obrolan santai yang biasa kita lakukan, mereview kegiatan kita dari pagi hingga sore. Seperti tadi saya dengan Gunawan nih, Bang, kita kebetulan diberi kesempatan kepada untuk menghadiri pertemuan paguyuban pedagang makanan ya di Jalan Yasmin Bogor. UMKM, Bang. Tapi mereka adalah pedagang-pedagang makanan jajanan itu, dan luar biasa ide-ide mereka, Bang.
ingin mengembangkan itu, ya kan? Dan Pak Jokowi juga sudah bilang bahwa inilah kesempatan kita untuk dapat bersaing, memperkenalkan produk-produk Indonesia. Mumpung dalam arti kasar sekarang ini kan salah satu negara yang memang luar biasa aktivitasnya, produksi luar biasa, lagi tersandung masalah, ini sebuah kesempatan. Walaupun ada tanda kutip dari duta besar untuk hati-hati Indonesia mengambil keputusan. Dan sudah lebih dari 30 menit. Sekali lagi kami ucapkan bahwa acara sore hari obrolan santai ini bukan bermaksud untuk memojokkan seseorang, menghina seseorang, hate speech, apalagi ngejelek-jelekin orang. Karena prinsip kami, yang jelek lo aja kali bro, kalau kita mah nggak jelek-jelek banget. Dan jika Anda menginginkan kopi Bogor ini, ya kan, silakan Anda bisa menghubungi kami, atau nanti akan kita tampilkan nomor teleponnya Bang. Nah ini luar biasa sekali gitu kan, produk Bogor. Jadi jalan-jalan ke Bogor punya oleh-oleh kopi. Dan untuk Anda pun yang ingin memberikan saran atau komentar, silakan isi komentar, ya kan. Dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe gratis, ya kan, agar kami terus bersemangat mengobroli hal-hal yang lain. Dan jika ada perlu dikomentari ngobrolin apa gitu kan di acara Asai-Osai ini, silakan saja di komentar, kita akan cuekin. Maksudnya kita akan coba bahas di sore-sore hari berikutnya. Oke, kembali lagi dengan kami, saya Kurniawan Agil, Saya Bang Win. Saya Gunawan. sampai ketemu lagi di Asai-Osai di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.